Semua orang di ruang tunggu itu menatapnya dengan tatapan penuh curiga. Seorang nenek renta dengan kerudung lusuh dan tangan gemetar dituduh mencuri selembar uang dari loket bank. Suara-suara sumbang mulai terdengar, mencibir, mencemooh, seolah kebenaran tak perlu dicari ketika prasangka lebih dulu datang. Di hadapan kamera pengawas yang belum diputar, di bawah sorotan lampu langit-langit yang menyilaukan, Nenek Samirah berdiri sendirian. Tidak membela diri, tidak menangis, hanya menatap lantai, seakan diamnya sedang berbicara. Tapi apa jadinya jika semua orang percaya pada kebohongan dan tak ada satupun yang bertanya, benarkah dia pelakunya? Sebelum lanjut videonya, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya. Karena kita setiap hari upload jam 8 malam, nantikan cerita inspirasi yang menyentuh hati lainnya. Dan tonton video ini sampai habis, karena di akhir cerita, ada pelajaran hidup yang sangat bermakna, dan plot twist yang tak terduga. Angin pagi menyelinap masuk melalui celah jendela kayu yang rapuh. Suaranya tak keras, tapi cukup untuk membuat tirai tipis bergoyang pelan, seperti bisikan waktu yang datang perlahan-lahan mengusik kesunyian. Di sudut ruangan yang sempit, seorang perempuan tua sedang duduk di atas tikar lusuh. Ia berselimut kain batik pudar yang sudah mulai robek di beberapa bagian. Cahaya dari lampu minyak kecil menyoroti kerutan di wajahnya. Garis-garis waktu yang terbentuk dari tahun-tahun penuh perjuangan. Namanya Samirah, orang-orang memanggilnya Nenek Samirah. Umurnya sudah lebih dari 7 dasawarsa. Tubuhnya kecil dan kurus, seakan rapuh dan bisa patah hanya dengan embusan angin yang sedikit lebih kencang dari biasa. Namun di balik tubuh renta itu, tersembunyi kekuatan yang sulit dimengerti. Kekuatan seorang ibu yang tidak pernah menyerah kepada nasib, walau hidup berkali-kali mengguncangnya. Hari itu, seperti hari-hari lainnya, dimulai dengan keheningan. Tapi, pagi ini berbeda. Ada sesuatu yang membuat Nenek Samirah gelisah. Selembar kertas berwarna putih kekuningan terlipat rapi di bawah bantal tipisnya. Itu adalah surat pemberitahuan dari kelurahan, bahwa bantuan tunai dari pemerintah untuk warga lanjut usia yang tidak mampu akan disalurkan lewat bank. Ia hanya perlu datang dan menunjukkan KTP serta surat tersebut. Tangannya yang gemetar perlahan menarik kertas itu. Matanya membaca setiap huruf dengan perlahan, tidak karena tak bisa membaca, tapi karena ia ingin memastikan ini bukan mimpi. 200.000. Gumamnya pelan. Jumlah yang mungkin terdengar kecil bagi sebagian orang. Tapi bagi Nenek Samirah, uang sebanyak itu bisa jadi penyambung hidup untuk beberapa minggu. Ia bisa beli beras, minyak, bahkan sedikit, gula untuk cucunya yang masih kecil, Lia, yang tinggal bersamanya sejak kedua orang tuanya pergi tanpa kabar. Nenek Samirah menatap langit-langit rumah. Atap seng itu sudah lama bocor, tapi pagi ini tak ada hujan. Hanya embun yang menetes pelan di pinggir dinding. Sebaiknya berangkat pagi-pagi. Antriannya pasti panjang, katanya pada dirinya sendiri. Ia berdiri perlahan, memegang dinding sebagai penyangga agar tidak jatuh. Lututnya berbunyi lirih. Bukan keluhan, hanya tanda usia yang terus berjalan tanpa bisa dicegah. Di dapur, ia mengisi botol bekas air mineral dengan air sumur yang sudah direbus semalam. Tak ada sarapan, hanya seteguk, air putih dan seiris ketela rebus sisa kemarin. Lia masih tertidur. Bocah perempuan itu memeluk boneka usang, satu-satunya mainan yang ia punya sejak bayi. Nenek Samirah membelai rambutnya dengan lembut. Tidur yang nyenyak, ya, Nak. Nenek pergi sebentar, nanti pulang bawa uang buat beli telur, bisiknya. Sepasang sendal jepit usang dipakainya. Ia mengenakan baju terbaik yang ia miliki. Kebaya coklat yang pernah ia pakai saat hajatan tetangga 2 tahun lalu. Walau warnanya sudah memudar, ia merasa itu cukup layak untuk ke bank. Langkahnya pelan dan tertatih, menyusuri gang sempit yang berliku. Beberapa orang yang ia lewati hanya melirik sebentar, lalu berlalu. Tidak ada yang menyapa. Tidak ada yang bertanya kemana ia akan pergi. Nenek Samirah sudah terbiasa. Kehidupan di kota telah mengajarkan bahwa kemiskinan adalah sesuatu yang membuatmu tak terlihat, seakan-akan kau hanya bayangan di antara keramaian. Sesampainya di jalan besar, ia menunggu angkutan umum. Matahari belum sepenuhnya muncul, tapi deru kendaraan sudah mulai terdengar.
Setelah beberapa menit, sebuah angkot berhenti. "Ke arah pasar masih, Bang?" tanyanya pelan. Sopir hanya mengangguk. Nenek Samirah naik dengan susah payah, duduk di pojok, memeluk tas kecilnya yang berisi surat dan kartu identitas. Di sepanjang perjalanan, pikirannya melayang ke masa lalu, saat suaminya masih hidup. Saat rumah kecil mereka masih utuh dan anak-anaknya masih bermain di halaman. Semua itu terasa seperti mimpi yang perlahan memudar, dan kini hanya sisa-sisanya yang bertahan di dalam ingatan. Angkot berhenti di depan bank. Ia turun perlahan, membayar dengan uang receh yang ia sisihkan dari hasil menjual keripik singkong seminggu sebelumnya. Bank itu besar, gedung 2 lantai dengan dinding kaca. Di halamannya sudah ada puluhan orang yang mengantri, duduk di trotoar sambil membawa map berisi dokumen. Sebagian besar wajah-wajah tua seperti dirinya. Ia ikut duduk di salah satu sudut, menunggu dengan sabar. Waktu berjalan lambat. Setiap detik terasa seperti menit. Sesekali ia menoleh ke dalam gedung, melihat pegawai bank berpakaian rapi berjalan ke sana kemari dengan cepat. Dunia yang sangat berbeda dengan dunia tempat ia tinggal. Dunia yang penuh aturan, peraturan, dan kadang penghakiman. Ketika namanya akhirnya dipanggil oleh Satpam, Nenek Samirah berdiri pelan, berusaha menahan rasa sakit di kakinya. Ia tersenyum kecil pada pria berseragam itu, tapi tak dibalas. Masuk ke dalam bank seperti masuk ke dunia lain. Udaranya dingin, lantainya bersih mengilap, dan suara-suara yang terdengar hanyalah ketikan keyboard serta mesin cetak yang berdentang. Pelantut ia berdiri di depan teller, menyerahkan surat dan KTP teller itu. Seorang perempuan muda dengan seragam biru muda menerima berkas itu dengan wajah datar. Ia memeriksa sebentar, lalu mengangguk dan mulai mengetik. Tanpa banyak kata, uang tunai disiapkan dalam beberapa lembar. "Silakan tanda tangan di sini, Bu." Tangan Nenek Samirah bergetar saat menulis. Pena itu terasa berat, bukan karena beban fisik, tapi karena beban emosi yang ia pikul selama bertahun-tahun. Setelah selesai, ia mengambil uang dengan 2 tangan, membungkuk sedikit, dan berkata lirih, "Terima kasih, Nak." Teller itu hanya mengangguk. Tidak ada senyum. Nenek Samirah berbalik, melangkah menuju pintu keluar. Tapi baru beberapa langkah, tit, tit. Alarm berbunyi keras. Orang-orang menoleh. Satpam berlari. Pegawai bank berbisik-bisik. Dan Nenek Samirah berhenti di tempat, terpaku. Tak tahu apa yang terjadi. "Bu, tunggu dulu." Langkah-langkah mendekat dengan cepat. Dan hari itu, pagi yang seharusnya membawa harapan, mulai berubah menjadi mimpi buruk yang akan mengguncang hidupnya lebih dari yang pernah ia bayangkan. Kepala Nenek Samirah perlahan menoleh ke belakang. Suara alarm yang tajam dan tiba-tiba membuat jantungnya seakan meloncat dari dada. Detaknya cepat, tidak karena berlari, karena jelas ia tak sanggup lagi berlari, melainkan karena ketakutan yang datang tanpa peringatan. Beberapa orang berdiri dari tempat duduk mereka. Pegawai bank mulai berkerumun di dekat pintu masuk. Seorang satpam bergegas mendekat, diikuti oleh 2 petugas berseragam yang baru muncul dari ruangan belakang. "Bu, mohon ikut kami ke dalam sebentar," kata satpam muda dengan suara yang dibuat, sopan, tapi jelas menyimpan nada tegas. Nenek Samirah mengerutkan kening. Ia masih memegang uang yang baru saja diterimanya. 5 lembar 100 ribuan, dilipat rapi dan dijepit di antara kedua telapak tangannya. Ia belum sempat menyimpannya ke dalam tas kecil. "Ada apa ya, Nak?" tanyanya pelan. "Mohon ikut dulu, Bu. Ada sedikit pemeriksaan," jawab salah satu petugas lain, tanpa menjelaskan lebih lanjut. Suasana di dalam bank mendadak canggung. Beberapa nasabah yang duduk mulai berbisik-bisik. Seorang ibu muda memeluk dompetnya lebih erat. 2 remaja pria mulai merekam diam-diam dengan ponsel dari balik kaca. Nenek Samirah hanya bisa menunduk. Kakinya bergerak mengikuti langkah satpam menuju ruangan kecil di sisi kanan bank. Ruangan yang biasanya digunakan untuk layanan prioritas atau pengaduan. Begitu masuk, pintu ditutup. Suara luar mendadak lenyap, menyisakan keheningan yang justru lebih menakutkan.
Seorang pria berkemeja putih duduk di balik meja. Di dadanya tergantung kartu identitas bertuliskan manajer cabang. "Silakan duduk, Bu," katanya, masih tanpa senyum. Nenek Samirah menunduk sopan, lalu duduk di kursi kayu. Ia menggenggam uangnya erat-erat, takut jika sesuatu terjadi, uang itu hilang begitu saja. "Bu Samirah, tadi saat Ibu keluar dari ruang teller, sistem kami mendeteksi adanya kelebihan transaksi di meja pelayanan. Jumlah uang yang keluar lebih banyak dari yang terdata," jelas sang manajer. Maksudnya?" tanya Nenek Samirah dengan bingung. "Apakah Ibu menerima uang lebih dari yang seharusnya? Mungkin tidak sengaja?" Lanjut manajer. Tatapannya menusuk bukan bertanya, melainkan menuduh secara halus. Nenek Samirah menggeleng pelan. Suaranya gemetar saat menjawab, "Saya hanya terima 200.000, seperti yang tertulis di surat dari kelurahan." Manajer memberi isyarat kepada teller yang tadi melayaninya, yang kini berdiri di dekat pintu dengan ekspresi cemas. Ia membawa dokumen dan catatan transaksi. "Iya Pak, saya masukkan 200.000 ke dalam amplop sesuai data. Tapi sistem menunjukkan kehilangan 2 lembar lagi. Total kerugian 400.000. Ujar teller itu sambil menunduk. Manajer menarik napas panjang. "Bu Samirah, ini bisa jadi kesalahan sistem, tapi kami harus ikuti prosedur. Mohon buka tas Ibu." Nenek Samirah memeluk tas kecilnya erat-erat. Tas, itu bukan tas bermerek. Bahannya dari kain yang dulu pernah ia jahit sendiri saat usianya masih kuat. Resletingnya sudah karatan, dan ada tambalan kecil di sudutnya yang dijahit ulang dengan benang biru. Dengan pelan ia membuka tasnya, isinya hanya KTP, surat kelurahan, sapu tangan lusuh, dan selembar uang 2.000. Tidak ada uang tambahan. Ia kemudian menunjukkan 5 lembar 100.000 yang masih digenggam erat. Ini semua yang saya terima, Pak. Saya bahkan belum menyimpannya." Manajer tampak tidak puas. Ia menoleh pada teller. "Kamu yakin tidak salah hitung?" Teller itu tampak ragu. Matanya berkedip cepat. "Saya yakin, Pak. Tapi saya juga nggak lihat jelas siapa yang ambil." Manajer berdiri, lalu berkata, "Kita akan hubungi pihak keamanan dan minta CCTV dicek. Tapi untuk sementara, Bu Samirah mohon tidak meninggalkan bank." Nada suaranya mulai lebih tegas, lebih dingin. Di luar ruangan, suasana mulai tegang. Bisik-bisik merambat seperti angin. Seorang bapak dengan topi berbisik pada istrinya. "Tuh, Mak, katanya nenek tadi nyolong duit. Gila, ya. Udah tua masih aja. Ya Allah, masa sih? Tapi, ya, baju nenek itu kumel banget. Mukanya juga curiga." Kalimat-kalimat itu menusuk, lebih tajam dari sembilu. Nenek Samirah hanya duduk diam di dalam ruangan, menunduk dalam, berusaha tak menangis. Tapi air matanya mulai menggenang. "Kenapa begini, ya Allah? Aku cuma mau ambil hakku." Pintu ruangan dibuka. 2 polisi masuk, salah satunya berbadan besar dengan nada suara lantang. "Selamat siang, Ibu. Kami mendapat laporan dugaan pencurian uang dari cabang bank ini. Kami mohon Ibu ikut bekerja sama." "Pak, saya nggak tahu apa-apa, Pak." "Kami akan minta keterangan, Bu. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi kami harap Ibu tetap berada di sini sampai penyelidikan selesai." Polisi itu menoleh pada manajer. "CCTV sudah dicek? Masih dalam proses. Tim IT sedang ambil rekamannya dari server." Lalu mereka bicara panjang lebar. Seperti debat, tapi dengan nada profesional. Sementara itu, Nenek Samirah duduk sendiri, tubuhnya gemetar. Tak ada yang memegang tangannya, tak ada yang menenangkannya. Dunia seakan menjauh darinya, meninggalkannya sendirian dalam gelap. Ia menoleh ke jendela ruangan kecil itu. Langit mulai terang. Burung-burung masih bernyanyi di luar. Tapi di dalam hatinya, hanya ada suara sepi yang perlahan-lahan membunuh harapan. Hari beranjak siang. Udara di dalam ruangan itu mulai terasa sesak. Padahal kipas angin berputar di atas kepala dan jendela dibiarkan terbuka.
Tapi bukan udara yang membuat sesak, melainkan tatapan dan tudingan yang belum terbukti. Nenek Samirah duduk membungkuk, kedua tangannya menggenggam lutut. Wajahnya pucat, ia belum makan apapun sejak pagi. Air putih terakhir yang ia minum sudah terasa seperti kenangan yang jauh. Pintu terbuka lagi. Seorang pria berseragam batik masuk dengan membawa laptop. Dari sikap dan langkahnya, tampak ia adalah staf IT Bank. Ia bicara dengan pelan kepada manajer, lalu menghubungkan laptop ke layar televisi yang tergantung di dinding. Rekaman dari ruang teller jam 9:03 sudah tersedia, Pak, ucapnya. Semua yang ada di ruangan mendadak hening. Manajer bank melipat tangannya di dada, mengangguk pada polisi yang berdiri tegak di sisi pintu. Sang teller, yang sebelumnya yakin dengan pernyataannya, kini tampak gelisah, jari-jarinya meremas bagian bawah seragamnya, lalu melepas, lalu meremas lagi. Rekaman dimulai. Gambar hitam putih menampilkan suasana teller. Nenek Samirah berdiri di depan loket, menyodorkan surat dan KTP. Sang teller memeriksa, lalu mengangguk, mengetik dan mengambil amplop dari bawah meja. Semua berjalan seperti biasa. Sampai kembalikan ke detik ke-17 setelah amplop dipegang teller, kata manajer. Pria IT mengulang dan memperlambat rekaman. Di sana terlihat sang teller tampak menghitung isi amplop, lalu memalingkan wajah. Entah karena bicara dengan rekan di sebelah atau terdistraksi. Dan dalam rekaman itu, dan dalam tangan teller tidak terlihat memasukkan uang ke dalam amplop, hanya menggeser amplop begitu saja ke arah kaca loket. Berhenti, ujar polisi. Ia maju dan menunjuk layar. Dari sini terlihat jelas bahwa Ibu Samirah tidak mengambil amplop lain, tidak membuka tas, dan hanya mengambil satu benda, yang memang diberikan oleh teller. Manajer mengernyit, dan teller mulai panik. Maksudnya, Pak, saya ingat benar memasukkan 5 lembar. Saya enggak, polisi memotong. Tapi dalam rekaman ini, tak satu detik pun Anda terlihat memasukkan uang ke amplop. Bahkan, terlihat Anda mengambil amplop kosong, bukan dari laci tempat penyimpanan uang tunai. Seketika wajah teller itu memucat. Bisa jadi ini human error, Pak, katanya buru-buru. Saya mungkin ambil amplop kosong tanpa sadar. Saya tidak tahu. Tapi saya tidak berniat. Manajer menatapnya tajam, tak berkata sepatah kata pun. Sementara itu, polisi menoleh pada Nenek Samirah. Bu, mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Dari bukti yang ada, Ibu tidak bersalah. Nenek Samirah hanya memandang lurus ke depan. Tak ada air mata, hanya pandangan kosong. Ia seperti tak bisa percaya. Ujung-ujung bajunya basah oleh keringat dingin. Tangannya masih menggenggam lembaran uang yang kini terasa seperti bara. Saya cuma datang ambil uang, ucapnya pelan, nyaris tak terdengar. Ruangan itu mendadak sunyi, tak ada yang tahu harus berkata apa. Sang manajer pun tidak. Teller berdiri membisu, menatap lantai, seakan ingin menghilang di balik ubin. Nenek Samirah berdiri perlahan. Tubuhnya gemetar, langkahnya pelan, menyeret sendal tuanya menuju pintu keluar ruangan. Tapi tepat ketika tangannya menyentuh gagang pintu, suara salah satu petugas keamanan menghentikan langkahnya. Bu, ia menoleh pelan. Maafkan kami, ya Bu. Kami seharusnya tidak langsung menuduh. Nenek Samirah tersenyum kecil. Bukan senyum lega. Bukan juga senyum bahagia, tapi semacam senyum yang muncul ketika seseorang sudah terlalu sering disakiti, dan tahu bahwa marah pun tak akan mengubah apa-apa. Orang miskin memang sering dianggap salah duluan, ucapnya lirih. Tak, ada yang membantah. Begitu keluar dari bank, sinar matahari terasa lebih menyilaukan dari biasanya. Beberapa orang masih memandanginya dari kejauhan, bisik-bisik masih terdengar, meski kini sudah mulai berubah nadanya. Ternyata nenek itu nggak nyuri loh. Malu. Ya, kita tadi suudzon. Namun semua itu tak menghapus luka yang sudah terbentuk. Reputasi yang rusak bukan karena tindakan, tapi karena penampilan, karena usia, karena status sosial. Di halte terdekat,
Nenek Samirah duduk lemas. Angkot lewat 1, 2, 3, tapi ia belum juga naik. Di genggamannya masih ada uang itu. 200.000 yang sejak pagi tadi jadi harapan. Namun kini uang itu tak lagi membuatnya tenang. Ia menunduk, menatap sendalnya yang mulai sobek. Dan entah kenapa, pikirannya melayang jauh kepada anak-anaknya yang tak pulang, kepada cucu kecilnya di rumah yang mungkin sekarang mencari-cari keberadaannya. Saat itulah, seorang pria muda berpakaian, rapi tiba-tiba mendekat, tingginya semampai, wajahnya bersih, jasnya sederhana namun elegan. Ia membawa map coklat dan kacamata hitam yang kini digenggam di tangan, bukan lagi menempel di wajah. "Nek, boleh saya duduk di sini?" Nenek Samirah menoleh pelan. Pria itu tersenyum ramah. "Maaf kalau saya lancang, tapi saya tadi ada di dalam bank, dan saya dengar semuanya." Ia duduk di sebelah Nenek Samirah, menunduk, lalu berkata pelan, "Apakah nenek masih ingat? Sekitar 10 tahun lalu, pernah menolong seorang pemuda yang pingsan di dekat mushola tua di perempatan kampung?" Nenek Samirah terdiam. Wajah pria itu seperti membawa sesuatu dari masa lalu. Sebuah bayangan samar, di malam yang dingin. Seseorang yang tergeletak di pinggir jalan dengan tubuh kurus dan kelaparan. Mata Nenek Samirah membulat. "Kamu." Pria itu mengangguk. "Nama saya Raffi. Dulu saya gelandangan, luntang-lantung tanpa arah. Tak punya uang, tak punya makanan, tak punya harapan. Nenek beri saya nasi bungkus dan tempat berteduh. Nenek bahkan tak tanya siapa saya." Nenek Samirah menutup mulutnya. Matanya mulai berembun. Raffi melanjutkan, suaranya mulai berat. "Saya tidak pernah lupa, Nek. Hari ini saya datang ke bank untuk urusan kantor. Tapi begitu melihat nenek dituduh begitu, saya tak tahan diam. Saya yang minta rekaman CCTV dicek." Suasana hening. Lalu, dengan suara pelan, Nenek Samirah bertanya, "Kamu sudah kerja? Jadi orang sukses sekarang?" Raffi tertawa kecil. "Saya belum sehebat itu. Tapi saya punya hidup yang layak sekarang. Dan semua itu dimulai dari satu piring nasi yang nenek berikan saat saya tak punya siapa-siapa." Ia berdiri, lalu membungkuk hormat pada Nenek Samirah. "Terima kasih, Nek. Dan maafkan dunia yang sudah terlalu mudah menghakimi kebaikan yang tak terlihat." Dan saat itulah, air mata yang sejak tadi tertahan, akhirnya jatuh perlahan di pipi keriput Nenek Samirah. Sore perlahan menyelimuti kota kecil itu. Langit mulai berubah warna, dari biru pucat menjadi jingga bersemu merah. Burung-burung kembali ke sarang. Angin membawa bau debu dari jalanan, melewati trotoar retak, menyentuh ujung rambut putih yang tersisa di kepala Nenek Samirah. Ia baru saja turun dari angkot. Bukan karena sopir mengusir, tapi karena ongkos yang ia sisakan tidak cukup untuk sampai ke rumah. Jalan kaki setengah kilometer lagi bukan hal asing baginya. Ia sudah terbiasa. Langkahnya pelan, kadang menyeret, kadang berhenti sebentar untuk memegangi punggungnya yang mulai terasa nyeri. Di satu tangan, ia membawa kantong plastik berisi sepotong, roti tawar dan sebungkus air mineral. Raffi sebenarnya ingin mengantarkannya pulang, bahkan sudah menawarkan untuk membeli makanan dan mengantar sampai depan rumah. Tapi Nenek Samirah menolak dengan lembut. "Terima kasih, Nak. Tapi biarlah nenek jalan sendiri. Kaki ini masih bisa menapak walau pelan." Rumah Nenek Samirah bukan rumah sebenarnya. Bukan juga gubuk reot, tapi lebih mirip pos ronda yang diubah jadi tempat tinggal. Berdiri di ujung gang kecil yang hanya bisa dilewati motor. Atapnya seng, dindingnya triplek dan bilik bambu, lantainya semen kasar dengan tikar plastik lusuh. Di sudut ruangan, ada sebuah dipan kayu dengan bantal coklat dan selimut tipis. Di atas meja kecil, berdiri foto keluarga yang sudah usang. Wajah suaminya, almarhum Pak Mursid, tersenyum kaku dari dalam bingkai retak. Di sebelahnya, 2 anak laki-laki. Yang satu entah di mana sekarang, yang satu lagi meninggal 5 tahun, lalu karena sakit paru-paru, dan seorang cucu kecil. Satu-satunya cahaya hidup Nenek Samirah, namanya Yuna. Usianya baru menginjak 9 tahun. Anak dari putranya yang bungsu. Sejak orang tuanya meninggal,
Yuna tinggal bersama nenek Samirah. Ia tak tahu apa-apa tentang penderitaan dunia. Hanya tahu bahwa dunia itu kecil. Sebatas rumah mungil, warung depan gang, dan sekolah dasar 5 menit dari rumah. Sore itu Yuna menyambut nenek Samirah dengan wajah penuh semangat. "Nenek, tadi aku bawa pulang nilai ujian. Dapat 95. Nenek Samirah berusaha tersenyum, walau wajahnya masih menyimpan kelelahan. "Wah, pintar sekali cucu nenek. Sini, peluk dulu." Yuna berlari dan memeluk erat. Tubuh kecilnya hangat, napasnya berbau permen susu. Yuna lapar. "Nek, tadi bekal tempe goreng dari pagi udah habis." Nenek Samirah mengangguk. Ia mengeluarkan roti tawar dari kantong plastik. "Kita makan ini dulu, ya. Malam nanti, nenek masak nasi sama telur. Masih ada 1 butir." Yuna tidak mengeluh. Ia terbiasa dengan menu seadanya. Tapi ketika menggigit roti, ia menatap neneknya. "Lekat-lekat. Nenek, kenapa matanya merah?" "Enggak apa-apa, sayang. Cuma kecapekan tadi di bank." "Bank itu serem ya, Nek?" Nenek Samirah tertawa kecil. "Iya, kadang serem, kadang juga biasa aja. Tapi kita tetap harus berani." Malam menjelang. Lampu bohlam redup menggantung di tengah ruangan, digantung pakai kabel yang ditambal solasi. Di luar, suara jangkrik bersahut-sahutan. Di dalam, Yuna sudah tidur pulas, memeluk boneka ayam dari kain flanel buatan neneknya. "Nenek," Samirah duduk di depan rumah, di atas kursi plastik yang sudah sumbing di kaki kirinya. Tangannya memegang surat dari kelurahan, bukti pengambilan bantuan. Di keningnya, banyak garis. Tapi bukan sekadar keriput. Itu bekas dari banyak beban yang ia tanggung sendiri. Tadi siang, ia dituduh mencuri. Bahkan sebelum bicara, orang sudah menatapnya dengan curiga. Karena baju lusuhnya, sendalnya yang robek, kulitnya yang menghitam oleh matahari dan usia. Padahal, ia hanya datang untuk mengambil hak. Hak yang sangat kecil jumlahnya, 200.000, tapi cukup untuk memberi makan cucunya 3 hari. Ia memandangi langit. Matanya kosong. Angin malam menyentuh pipinya. Ia bergumam pelan. "Ya Allah, Engkau tahu hati ini tidak pernah minta lebih. Hanya agar kami bisa makan dan hidup tanpa dituduh." Air matanya jatuh lagi. Kali ini tidak ditahan. Hening malam menemani tangis itu dalam sunyi. Namun di kejauhan, takdir mulai berubah. Esok hari, surat panggilan datang dari kantor desa. Raffi mengusulkan agar nenek Samirah diangkat menjadi pembicara dalam program pelatihan karakter di sekolah-sekolah setempat. Ia ingin orang-orang tahu bahwa kebaikan itu nyata. Dan kemiskinan bukanlah alasan untuk direndahkan. Tapi malam itu, nenek Samirah belum tahu. Yang ia tahu, hanya roti tawar yang tinggal separuh, dan air, mata yang masih belum kering sepenuhnya. Keesokan paginya datang dengan sunyi, tapi bukan sunyi yang damai, melainkan semacam kekosongan yang terasa aneh, seperti udara sebelum badai. Di gang tempat nenek Samirah tinggal, suasana mendadak berubah. Bukan karena ada yang meninggal, bukan pula karena ada hajatan besar, melainkan karena satu berita kecil yang menyebar seperti api di musim kemarau. Nenek Samirah dituduh mencuri di bank, dan ternyata tak bersalah. Berita itu pertama kali muncul dari mulut penjaga warung depan gang. Katanya, anaknya yang kerja sebagai tukang parkir di bank cerita semalam. Lalu berita itu melompat dari satu mulut ke mulut lain, seperti virus yang tak butuh media sosial untuk menyebar. Pagi itu, saat nenek Samirah keluar rumah membawa ember untuk menimba air, beberapa tetangga mulai berbisik. Itu dia, kasihan ya, padahal cuma mau ambil uang bantuan." "Aduh, kemarin aku ikut nyinyir juga tuh." Mereka tidak bicara langsung, mereka belum berani. Tapi tatapan mereka tak lagi sekasar kemarin. Ada rasa bersalah di mata mereka. Ada juga rasa ingin tahu yang tidak bisa disembunyikan. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, Ketua RT datang ke rumah nenek Samirah. Ia membawa 2 orang staf kelurahan, 1 membawa kamera, 1-nya lagi map dan surat undangan.
Nenek Samirah masih bingung ketika mereka duduk di depan rumahnya, menjelaskan maksud kedatangan. Kami mau minta nenek jadi narasumber untuk program pembinaan karakter di sekolah-sekolah, mulai dari SD sampai SMA. Ini inisiatif dari Pak Raffi, beliau yang usul ke kecamatan. Program apa, Pak? Cerita hidup, Nek. Tentang nilai, kejujuran, keteguhan, dan kebaikan hati. Nenek Samirah menatap mereka satu persatu, matanya menyipit. Jadi karena saya difitnah, sekarang saya jadi bahan cerita? Ucapnya lirih, tapi tajam. Ketua RT langsung tergagap. Bukan begitu, Nek. Maksudnya, ini bentuk penghargaan, sekaligus pembelajaran buat anak-anak muda. Bahwa kadang kebenaran butuh waktu, dan tidak semua yang tampak buruk itu salah. Hening angin bertiup pelan, mengangkat ujung kerudung nenek Samirah. Ia akhirnya tersenyum kecil. Kalau memang itu niatnya, saya mau. Tapi jangan bikin cerita lebay. Saya ini orang biasa, Pak, bukan tokoh kartun. Hari-hari berikutnya menjadi asing bagi nenek Samirah. Ia mulai diundang bicara. Ke SD tempat Yuna sekolah, ke SMA dekat pasar, ke komunitas ibu-ibu pengajian. Dan semua yang mendengarnya menangis. Karena kata-kata nenek Samirah tidak dibuat-buat. Ia tidak berbicara seperti motivator. Ia tidak memaksa orang merasa iba. Ia hanya bercerita tentang bagaimana rasanya hidup dengan ketakutan setiap hari, takut tak bisa kasih makan cucu. Tentang bagaimana rasanya ditatap seperti sampah hanya karena baju lusuh. Dan bagaimana, kadang, satu tangan yang menolong di masa lalu bisa menjadi penolong di masa kini. Cerita itu menyebar, dan perlahan, wajah nenek Samirah muncul di pamflet-pamflet kecil buatan siswa. Di tembok sekolah, kutipan-kutipannya dijadikan mural. Bahkan sebuah stasiun radio lokal mengundangnya untuk berbagi cerita. Tapi di balik semua itu, ada yang tidak suka. Suatu sore, saat nenek Samirah dan Yuna baru pulang dari warung, seseorang berdiri di depan rumah. Perempuan, muda, rapi, tapi wajahnya penuh amarah. Dia adalah Tari, si teller bank yang dulu menuduh nenek Samirah mencuri. Bu Samirah, katanya dengan nada dingin, saya cuma mau bilang, kenapa ibu harus ceritain semua ini ke orang banyak? Kenapa nama saya ikut ke bawah? Nenek Samirah menatapnya. Lama. Nama kamu enggak saya sebut sama sekali. Tapi orang-orang tahu itu saya. Karena mereka lihat sendiri siapa yang teriak paling keras di bank. Tari menggertakkan gigi. Saya bisa kena sanksi. Bahkan hampir dipecat. Padahal itu cuma salah ambil amplop. Saya nggak sengaja. Saya juga nggak sengaja dituduh pencuri. Kata-kata itu membuat Tari terdiam sejenak. Nafasnya terengah. Emosi menguasai. Kalau saya minta maaf, cukup nggak? Maaf bukan buat menyelesaikan masalah. Tapi buat menunjukkan kalau kamu sadar sudah menyakiti orang. Tari menunduk, ia tak berkata apa-apa lagi. Lalu pergi, membalikkan badan cepat, dan meninggalkan debu halus di sepanjang jalan gang. Nenek Samirah menarik napas dalam. Yuna memegang tangan neneknya. Nenek baik banget. Kalau aku jadi nenek, udah aku siram dia pakai air cucian. Nenek, Samirah tertawa kecil. Yuna, kebaikan itu bukan soal membalas. Tapi soal memilih, apakah kita mau jadi seperti mereka yang melukai, atau tetap jadi diri kita. Namun diam-diam, Tari tidak menyerah begitu saja. Di bank, ia mulai memutar cerita, kepada rekan kerjanya, kepada manajer baru, kepada siapapun yang mau mendengar. Dia itu pintar main korban. Bisa jadi dia memang pernah ngambil, tapi licin. CCTV cuma nunjukin yang kelihatan, kan? Kata-kata itu menyebar pelan, tak sekuat simpati masyarakat, tapi cukup untuk membentuk riak di bawah permukaan. Dan di sanalah konflik mulai merangkak, pelan, tapi pasti. Sebelum lanjut videonya, pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan loncengnya ya, karena kita setiap hari upload jam 8 malam, dan jangan lupa untuk like, komen amin agar kita senantiasa dilindungi Tuhan Yang Maha Esa. Pastikan ambil pelajaran hidup yang sangat bermakna di akhir video ini. Hari itu, langit tak berawan.
Tapi hati Nenek Samirah merasa mendung. Ada keganjilan sejak pagi. Seorang pegawai dari kelurahan datang tergesa, membawa surat dari kecamatan, undangan. Tapi bukan undangan ceramah seperti biasa, melainkan surat permintaan, klarifikasi atas laporan resmi yang masuk ke meja camat. Laporan pencemaran nama baik. Nama pelapornya, Tari, perempuan yang dulu menuduh Nenek Samirah mencuri, lalu datang minta maaf setengah hati, kini justru memutar arah cerita. Dalam laporannya, ia menyebut bahwa Nenek Samirah menyebarkan narasi palsu dan mencemarkan nama baik karyawan bank. Ini enggak masuk akal, ucap Pak Raffi dengan wajah tegang ketika menemui Nenek Samirah siang itu. Saya sudah coba hubungi pihak kecamatan. Mereka minta ibu hadir 3 hari lagi. Saya akan dampingi. Nenek Samirah diam. Ia hanya duduk di kursi plastik hijau, menatap lantai semen yang retak. Di tangannya, Yuna tertidur memeluk lututnya. Anak itu baru pulang sekolah, kelelahan, dan tak tahu apa-apa. Apa saya salah, Pak? Tanyanya lirih. Tidak, Bu. Ibu tidak salah. Tapi kenapa dunia seperti ini? Saya bahkan belum bilang apa-apa soal dia di depan umum. Nama dia pun tak pernah saya sebut. Pak Raffi terdiam. Ada getaran amarah di dadanya yang ia tahan. Ini bukan soal hukum lagi. Ini soal kekuasaan. Soal orang-orang yang takut kehilangan citra dan tak mau mengakui kesalahan. Ia menatap wajah Nenek Samirah. Keriput, letih, tapi tetap teguh. Kita akan lawan, Bu. Hari pemanggilan tiba, Nenek Samirah mengenakan kebaya sederhana warna krem dan kerudung biru tua. Ia didampingi Pak Raffi dan 2 staf kelurahan. Mereka tiba di kantor kecamatan pukul 9 pagi, ruangannya penuh. Di sana sudah duduk Tari bersama pengacaranya, serta perwakilan dari bank. Beberapa awak media lokal yang sebelumnya pernah meliput kisah Nenek Samirah juga tampak hadir, meski diminta menjaga jarak. Ketegangan begitu kental, seperti benang yang bisa putus kapan saja. Camat membuka pertemuan dengan suara netral. Hari ini kita ingin mendengar penjelasan dari kedua belah pihak. Ibu Samirah, mohon disampaikan dengan tenang. Kami di sini mendengar. Nenek Samirah mengangguk, ia berdiri. Suara sepatu karet lusuhnya menggesek lantai. Saya hanya ingin menjelaskan bahwa saya tidak pernah menyebut satupun nama orang yang dulu menuduh saya. Saya hanya bercerita. Bercerita tentang apa yang saya alami, tentang bagaimana rasanya dihina, dicurigai, dan diteriaki di depan umum tanpa bukti. Tari memotong dengan cepat. Justru itu, ibu menyebarkan cerita yang membuat masyarakat menyangka saya pelakunya. Padahal itu sudah selesai. Saya minta maaf dan semua sudah damai. Nenek Samirah menatapnya. Tajam. Tapi tidak dengan amarah, melainkan dengan luka yang lama belum sembuh. Kalau kamu benar-benar minta maaf, kamu tak akan takut orang tahu yang kamu lakukan. Karena kamu akan belajar dari kesalahan. Bukan malah menutupinya. Ruang itu hening. Lalu salah satu staf bank berdiri, tampak gelisah. Wajahnya pucat. Ia berbisik pada manajer, lalu berbalik menuju layar monitor yang disiapkan untuk presentasi. Dan saat itulah, Pak Raffi mengangkat tangan. Maaf, Bapak Camat. Sebelum kita teruskan, saya mohon ditayangkan rekaman CCTV hari itu. Manajer bank tersentak. Untuk apa? Itu urusan internal. Saya punya surat permohonan akses data dari kepolisian setempat, ucap Pak Raffi sambil menyerahkan berkas. CCTV adalah bukti paling netral. Dan jika kita bicara soal kebenaran, mari kita lihat semua dari awal. Monitor menyala. Rekaman diputar. Tampak Nenek Samirah masuk ke bank dengan langkah pelan. Ia membawa surat dan menunjukkannya ke petugas. Ia berdiri dalam antrean, sesekali memegangi punggungnya. Lalu, Tari terlihat mendekat, mengambil amplop di atas meja teller, dan tanpa sadar menukarnya dengan yang belum dicap. Amplop itulah yang menyebabkan keributan. Di layar, suara direkam samar-samar. Tapi cukup jelas. Aduh, ini amplop belum dicap. Ini pasti ibu ambil dari meja ya, Bu? Nenek Samirah tampak bingung, lalu berkata, Loh, saya cuma ambil yang dikasih. Lalu keributan meledak.
Orang-orang mendekat, mencibir, mencela. Tapi di layar, semua terekam jelas. Amplop yang disodorkan Tari salah ambil, dan bukan Nenek Samirah yang mencuri. Tari terpaku. Manajer bank terdiam dengan wajah memucat. Camat menghela napas panjang. Saya rasa cukup jelas ya. Sore itu, dunia berubah. Camat mencabut proses klarifikasi, menyatakan Nenek Samirah bersih dari tuduhan. Pihak bank secara resmi meminta maaf secara tertulis. Dan Tari kehilangan pekerjaannya seminggu kemudian. Tapi yang mengejutkan bukan itu. Saat semua orang sudah bubar, seorang pria berpakaian rapi mendekati Nenek Samirah di pelataran kantor kecamatan. Ia berdiri agak canggung, memegang map, menunduk dalam-dalam. Bu Samirah, Nenek, maaf, saya yakin Nenek mungkin tidak ingat saya. Nenek Samirah memicingkan mata. Pria itu melanjutkan, pelan, dengan suara nyaris gemetar. Saya dulu gelandangan, Bu. Tidur di kolong jembatan dekat pasar. Sekitar 15 tahun lalu. Saat semua orang mengusir saya, Nenek kasih saya makan. Roti tawar dan air galon, ingat? Nenek Samirah mengernyit, lalu perlahan matanya membesar. Anak, kurus, rambut gondrong, kaki luka. Pria itu mengangguk. Matanya basah. Saya itu, Nek. Saya. Dan saya cuma ingin bilang, terima kasih. Saya jadi seperti sekarang karena satu kebaikan kecil dari Nenek. Dan saya bersumpah dalam hati, suatu saat saya akan balas, bukan dengan uang, tapi dengan kebenaran. Air mata Nenek Samirah mengalir pelan. Mereka berdua berdiri di bawah matahari sore yang memerah, tanpa kata-kata lagi. Karena kadang, satu kebaikan yang kita beri bertahun-tahun lalu akan kembali, tepat saat kita membutuhkannya. Nama Nenek Samirah kembali menjadi buah bibir. Tapi kali ini, bisikan-bisikan yang terdengar di pasar, di warung, bahkan di masjid, punya nada berbeda. Katanya sih, sekarang Nenek itu deket banget sama orang penting. Iya, ada yang bilang dia punya kenalan di pemerintahan. Gimana bisa gelandangan tiba-tiba jadi pengacara? Jangan-jangan semua ini udah diatur dari awal ya? Biar dia dapat simpati. Fitnah baru berhembus. Pelan, tapi menyusup dalam. Di rumah mungilnya, Nenek Samirah tak lagi merasa damai. Sejak rekaman CCTV ditampilkan dan kebenaran muncul ke permukaan, seharusnya hidup jadi lebih tenang. Tapi tidak. Pagi-pagi sekali, suara ketukan di pintu mengagetkannya. Tok, tok, tok. Ibu, Samirah, ada yang mau kami tanyakan sebentar. Dua orang pria berseragam berdiri di luar. Mereka dari Lembaga Pengawasan Bantuan Sosial. Membawa map tebal dan ekspresi tak bersahabat. Kami dapat laporan bahwa ada ketidaksesuaian data dalam penerimaan bantuan ibu. Mohon bisa kami periksa bukti dan dokumen lama. Nenek Samirah kebingungan. Loh, saya terima sesuai prosedur, Pak. Lewat kelurahan, kami hanya menjalankan tugas. Jika ditemukan ketidaksesuaian, bantuan ibu bisa dihentikan. Mereka masuk tanpa banyak bicara, memeriksa setiap amplop lama, setiap salinan KTP dan KK. Bahkan celengan plastik milik Yuna ikut dibuka, diperiksa isinya. Seolah harta paling berharga di rumah itu adalah bukti kejahatan. Yuna menatap mereka, takut-takut dari balik pintu kamar. Tangannya menggenggam boneka kecil yang mulai usang. Setelah setengah jam, mereka pergi tanpa hasil. Tapi pesan mereka tertinggal. Ada yang ingin menjatuhkan Nenek lagi. Pak Raffi datang siang harinya. Wajahnya kusut. Saya sudah dengar. Ini semua pasti ulah dari pihak-pihak yang tidak senang. Tapi saya janji, saya akan bantu sampai akhir. Nenek Samirah duduk lemas. Wajahnya menua 10 tahun hanya dalam semalam. Kenapa hidup saya begini terus, Pak? Baru sedikit orang percaya saya baik, langsung muncul lagi ombak lebih besar. Saya ini bukan siapa-siapa. Pak Raffi menghela napas panjang. Justru karena Nenek bukan siapa-siapa, mereka pikir bisa injak seenaknya. Sore harinya pria, berpakaian rapi yang menolongnya, Ardi, datang kembali. Dia membawa kabar buruk. Bu Samirah, saya sudah cari tahu.
Salah satu mantan karyawan bank yang bersahabat dekat dengan Tari menyebar cerita bahwa semua ini konspirasi, bahwa nenek sengaja berpura-pura miskin, pura-pura tertuduh untuk dapat panggung. Nenek Samirah tertawa getir. Pura-pura miskin? Saya bahkan enggak punya televisi, Pak. Ardi menunduk. Wajahnya menunjukkan rasa bersalah yang dalam. Saya janji, saya akan bongkar ini semua. Tapi nenek harus kuat. Fitnah ini bisa lebih kejam dari tuduhan pertama. Apalagi yang bisa saya lakukan, Pak? Saya sudah terbuka. Sudah jujur. Saya cuma pengen hidup tenang. Ardi menatapnya, kali ini dengan lebih dalam. Justru karena kejujuran nenek, dunia tidak tenang. Beberapa hari kemudian, selebaran, misterius muncul di pasar dan sekolah-sekolah, isinya foto nenek Samirah dengan tulisan besar, korban atau pemain ulung. Benarkah semua kisahnya nyata? Siapa pria rapi yang selalu membelanya? Siapa yang membiayai pergerakannya keliling kota? Siapa yang sebenarnya untung dari semua ini? Selebaran itu menyebar seperti wabah. Anak-anak yang dulu menyalami tangan nenek, Samirah mulai ragu. Para guru yang dulu mengundangnya kini tak lagi menelpon. Bahkan warga kampung sendiri mulai berpaling pelan-pelan. Semua menatapnya lagi seperti dulu, curiga. Malam itu, hujan turun deras. Nenek Samirah duduk di lantai dapur, menatap foto tua suaminya yang telah lama meninggal. Tangannya gemetar saat menyentuh bingkai kayu yang mulai lapuk. Pak, saya lelah. Suara air menetes dari atap yang bocor. Angin menembus celah-celah jendela bambu. Yuna mendekat dan memeluknya dari belakang. Nenek, jangan nangis. Aku enggak nangis, Yuna. Tapi matanya tak bisa berbohong. Keesokan harinya, Nenek Samirah membuat keputusan besar. Ia menemui Pak Raffi dan Ardi. Di rumah Pak Lurah. Tanpa ragu, tanpa suara gemetar. Saya mau bicara. Di depan umum. Sekali lagi, di lapangan desa. Di mana semua orang bisa dengar sendiri. Biar saya jawab semua fitnah itu. Biar semua yang bertanya, saya jawab. Pak Raffi menatapnya lekat-lekat. Apa nenek yakin? Saya enggak punya banyak hal, Pak. Tapi saya punya keberanian. Itu saja yang tersisa. Akhir pekan berikutnya, semua mata kembali tertuju ke satu titik. Panggung kecil di lapangan kampung. Di sana, dengan mikrofon sederhana, berdiri perempuan renta dengan kerudung biru tua dan wajah penuh garis kehidupan. Nenek Samirah tanpa teks, tanpa naskah. Hanya suara yang jujur. Saya bukan malaikat. Saya bukan orang hebat. Saya hanya nenek-nenek tua yang ingin hidup damai. Semua terdiam. Suara angin seolah berhenti berhembus. Kalau menolong orang membuat saya dicurigai, maka biarlah saya terus dicurigai. Kalau jadi miskin membuat saya disalahpahami, maka saya terima semua itu. Ia mengangkat foto amplop bantuan, yang menjadi awal semua tuduhan. Saya tidak minta dikasihani. Saya hanya ingin kita semua ingat bahwa kadang suara lemah seperti saya bisa lebih jujur daripada teriakan mereka yang punya kuasa. Air mata jatuh di pipinya, tapi ia tidak menyeka. Karena kali ini, ia ingin orang-orang melihat luka itu. Malam setelah pidato itu, kampung terasa aneh. Tak ramai, tak sunyi juga, lebih seperti menahan napas. Sebagian warga mulai bertanya-tanya dalam hati. Apa iya kita terlalu cepat menilai? Tapi sebagian lagi masih menolak untuk percaya. Merasa gengsi mengakui mereka salah. Namun satu hal pasti, ada sesuatu yang berubah. Dan itu mengganggu banyak orang. Esok harinya, sebuah mobil hitam berhenti di depan rumah nenek Samirah. Seorang perempuan paruh baya turun, mengenakan batik dengan syal merah, menenteng tas kecil dan map dokumen. Namanya Bulina. Saya kakaknya Tari, ucapnya langsung saat duduk di kursi ruang tamu rumah nenek Samirah. Wajahnya lelah, tapi matanya tajam. Saya datang bukan untuk membela dia, tapi saya ingin nenek tahu kenapa adik saya begitu keras kepala terhadap nenek. Nenek Samirah mengernyit. Ia tidak menyangka akan kedatangan seperti ini. Bulina menghela napas. Waktu kecil kami hidup di gang sempit.
Ibu kami kerja jadi pembantu, tapi ada masa di mana kami kelaparan. Lalu suatu malam, ibu kami rebah, demam tinggi. Saya masih remaja. Tari waktu itu umur 6 tahun. Kami keliling minta bantuan, tapi tak satu pun tetangga buka pintu. Sampai akhirnya, kami mengetuk rumah seorang perempuan tua, yang juga miskin, tapi memberinya air dan selimut. Suara Bulina bergetar. Itu, ibu, ya? Nenek Samirah menatap kosong, lalu pelan mengangguk. Saya ingat, malam itu hujan. Anak kecil gemetaran peluk ibunya. Bulina tersenyum getir. Ya, saya. Dan adik saya yang digendong itu, Tari. Tapi sejak ibu kami meninggal tak lama setelah itu, Tari berubah. Dia menyimpan dendam pada semua orang miskin. Bagi dia, kemiskinan adalah kutukan. Dia benci setiap orang yang mengingatkannya pada masa itu. Termasuk nenek. Diam. Lalu hening menggantung di udara. Nenek Samirah mencoba memahami. Tapi luka tetaplah luka. Apapun latar belakangnya. Penghinaan dan fitnah tetap menyakitkan. Tapi kenapa? Dia sampai tega menuduh saya mencuri 2 kali? Bulina menatapnya lama. Karena melihat nenek, membuatnya merasa kecil kembali. Dan dia benci itu. Keesokan harinya, Tari datang ke rumah kakaknya. Ia tidak tahu bahwa Bulina sudah lebih dulu bicara dengan nenek Samirah Ardi dan Pak Raffi juga kebetulan sedang hadir di rumah itu. Mereka mendengarkan dari balik tirai, memberi ruang bagi 2 perempuan itu. Tari berdiri di depan pintu, wajahnya lusuh, berbeda dengan penampilannya dulu. Kali ini tanpa make up, tanpa atasan bank, hanya seorang perempuan yang terluka dan kalah. Nek, saya enggak tahu harus mulai dari mana. Nenek Samirah hanya mempersilakan duduk. Kalau mau jujur, mulai dari apa yang sebenarnya kamu simpan. Bukan apa yang kamu rasa dunia pengen dengar. Tari menggigit bibirnya. Tangannya gemetar. Saya benci masa lalu saya. Benci jadi miskin. Benci minta-minta. Dan nenek adalah pengingat paling nyata. Tapi saya salah. Saya pikir, kalau saya jatuhkan nenek, saya akan lupa semua itu. Tapi justru saya makin terjebak. Tangisnya pecah. Ibu saya pernah bilang, nenek itu seperti cahaya kecil di malam yang kelam. Tapi saya padamkan cahaya itu, karena takut melihat bayangan sendiri. Nenek Samirah menunduk. Kata-kata itu seperti pisau, tapi juga seperti pelukan. Pedih dan hangat sekaligus. Kalau kamu beneran mau berubah, jangan minta maaf ke saya. Minta maaf ke semua orang yang kamu pengaruhi. Yang kamu ajak percaya kebohongan. Tari mengangguk. 3 hari kemudian, Tari berdiri di alun-alun kecil kampung. Di panggung yang sama tempat nenek Samirah pernah bicara. Ia membawa mikrofon dengan suara bergetar. Nama saya Tari, dan saya di sini untuk mengakui sesuatu. Ia menceritakan segalanya. Tentang fitnah, tentang selebaran, bahkan tentang manipulasi data bantuan yang ia sebar lewat kenalannya. Ia bahkan menyebut satu demi satu nama warga yang sempat ia pengaruhi untuk membenci nenek Samirah. Dan saat ia selesai, sunyi, lalu tepuk tangan 1 orang, disusul 2, lalu 10, lalu seluruh lapangan bertepuk tangan. Bukan karena bangga atas kejahatan Tari, tapi atas keberanian mengakuinya. Dan di antara kerumunan itu, nenek Samirah berdiri, air matanya mengalir. Tapi kali ini, bukan karena luka, melainkan karena akhirnya keadilan datang dengan wajah manusia. Beberapa minggu kemudian, nenek Samirah menerima surat dari pemerintah daerah. Ia diundang menjadi narasumber dalam seminar nasional bertajuk Suara Minoritas Bukti Mayoritas. Ia tak percaya. Kenapa saya? Tanyanya saat Ardi menyampaikan berita itu. Karena kisah nenek sudah jadi suara banyak orang. Mereka yang terinjak, dituduh, dicaci, tapi tetap memilih jujur. Nenek Samirah hanya tersenyum. Kalau begitu, saya akan pergi. Tapi saya pakai sandal jepit, biar ingat dari mana saya datang. Waktu berlalu pelan sejak pengakuan Tari di alun-alun.
Angin kampung tak lagi berhembus kencang membawa prasangka, tapi meninggalkan jejak keheningan yang menenangkan. Seperti setelah hujan panjang, tanah tetap basah, tapi matahari mulai mengintip. Kini, setiap kali Nenek Samirah berjalan ke pasar, tak ada lagi bisikan-bisikan menusuk dari balik pintu warung. Sebaliknya, ada senyum yang pelan-pelan tumbuh. Ada kepala yang mengangguk menghormati. Tak semua langsung berubah, tapi arah angin sudah berbeda. Di rumah mungilnya, hidup berjalan dengan lebih ringan. Yuna semakin ceria. Ia tak lagi takut keluar rumah, tak lagi sembunyi ketika orang lewat. "Nek," katanya suatu pagi. "Bu guru bilang, aku boleh ikut lomba baca puisi bulan depan." "Wah, puisi apa, Nak?" Judulnya, suara yang nyaris hilang. Kata Bu Guru itu tentang orang-orang yang hampir dilupakan, tapi ternyata penting. Nenek Samirah terdiam sejenak. Itu bukan sekadar puisi. Itu adalah hidupnya. Ia peluk Yuna erat-erat. Pak Raffi, Ardi, dan Bulina masih sering datang. Tapi suasana pertemuan mereka sudah jauh berbeda. Bukan tentang menguatkan dalam derita, tapi merancang masa depan. Pak Raffi mengusulkan agar rumah nenek direnovasi oleh program komunitas. Ia menolak pada awalnya, tak mau dianggap memanfaatkan momen. Tapi Bulina menjawab dengan lembut. Menerima bukan berarti mengambil keuntungan. Kadang, menerima itu bentuk penghargaan pada hidup yang sudah berjuang. Akhirnya, mereka mulai membenahi atap rumah, mengecat dinding, bahkan mengganti lampu yang selama ini redup. Malam-malam yang tadinya temaram, kini terang. Seperti hati yang mulai sembuh. Namun satu hal yang paling mengejutkan datang lewat sebuah undangan yang dikirimkan lewat tangan Ardi. "Ini dari Ibu Wakil Gubernur," kata Ardi sambil tersenyum kecil. Beliau dengar cerita nenek dari seminar kemarin dan ingin bertemu langsung. Nenek Samirah tergagap. "Buat apa? Saya ini siapa?" Ardi menghela napas pelan. Kadang, yang paling dibutuhkan negeri ini bukan orang pintar, tapi orang jujur yang tidak menyerah. Pertemuan itu terjadi di aula besar, di tengah forum bertajuk Perempuan Kuat dalam Arus Zaman. Saat Nenek Samirah naik ke panggung, ia memakai baju sederhana dan kerudung yang telah dijahit ulang oleh Bulina. Sepatunya pinjaman dari istri Pak Raffi. Tapi langkahnya mantap, ia bicara pelan. "Saya tidak sekolah tinggi, tapi saya tahu kalau hati kita, baik, jalan kita mungkin dibuka. Saya tak bukan siapa-siapa, tapi saya tahu lebih baik jadi orang kecil yang benar, daripada besar karena menginjak yang lemah." Tepuk tangan bergemuruh. Beberapa orang menitikkan air mata. Bahkan Ibu Wakil Gubernur berdiri dan memeluk Nenek Samirah di akhir pidato itu. Sepulang dari acara itu, kampung mereka mendadak ramai. Bukan karena gosip, tapi karena bangga. Anak-anak membawa buku gambar mencoret-coret wajah Nenek Samirah di kertas, dengan senyum lebar dan tulisan pahlawan kampung kami. Ibu-ibu mengajaknya ikut pelatihan UMKM. Pemuda kampung membantunya, jualan kecil-kecilan, kue basah dan keripik pisang. Semua itu baru, tapi terasa akrab. Karena selama ini, kebaikan Nenek Samirah hanya tertutup debu. Bukan tidak ada, hanya belum terlihat. Suatu sore, saat matahari mulai turun ke ufuk, Ardi datang lagi. Tapi kali ini, bukan sebagai tamu. "Nek, saya sedang cari tempat tinggal tetap. Saya ingin kembali ke kampung ini. Saya ingin buka perpustakaan kecil untuk anak-anak. Saya sudah kumpulkan buku dari relawan dan teman-teman saya." Nenek Samirah menatapnya. Bingung, haru, lalu tertawa kecil. "Kamu gelandangan. Dulu, sekarang mau bangun perpustakaan?" Ardi tersenyum. "Justru karena saya pernah kehilangan arah, saya ingin bantu anak-anak punya cahaya." Dan di situ, Nenek Samirah baru sadar. Bantuan kecil yang ia berikan bertahun-tahun lalu telah kembali, dalam bentuk yang tak pernah ia bayangkan. Malam itu, ia duduk di depan rumah. Menatap bintang-bintang. Di sampingnya, Yuna tidur dengan buku puisi di pelukan. Angin berhembus lembut. Tak ada lagi ketukan kasar di pintu. Tak ada lagi tatapan curiga dari tetangga. Hanya suara jangkrik dan hati yang mulai tenang. Ia berbisik dalam hati.
Terima kasih. Tuhan, aku tak pernah minta balasan. Tapi kau beri lebih dari cukup. Langit tampak kelabu sejak pagi, angin tak kencang, tapi cukup membawa daun-daun kering menari di halaman. Udara dingin menjalar pelan di sela dinding kayu rumah nenek Samirah. Rumah itu tetap berdiri sederhana. Tak ada pagar tinggi, tak ada gerbang besar. Hanya ayunan tali di bawah pohon jambu dan suara burung gereja yang sering datang tiap pagi. Hari itu, tak seperti biasanya, nenek Samirah tak duduk di bangku bambu depan rumah. Tak juga terdengar suara batuk kecil atau panggilan lembutnya untuk Yuna yang bersiap ke sekolah. Yuna membuka pintu kamar nenek dengan hati berdebar. Dan di sana, di atas ranjang kayu dengan bantal bersulam bunga kecil, nenek Samirah terbaring, tenang. Seolah hanya tidur sebentar, tapi tubuhnya sudah dingin. Senyumnya masih mengembang, seakan mimpi terakhirnya indah dan penuh damai. Yuna tak langsung menangis, ia hanya duduk di lantai, memegang tangan keriput itu, menciumnya perlahan, lalu berkata, "Setenang mungkin, Nek, kalau memang sudah waktunya, aku ikhlas. Tapi izinkan aku bilang terima kasih. Karena sudah ajarkan aku cara bertahan, saat dunia rasanya tak adil." Air matanya jatuh tanpa suara. Kabar kepergian nenek Samirah menyebar cepat. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah kampung itu, pelayat datang tak henti sejak fajar hingga malam. Pak Raffi datang membawa rombongan warga RT. Bulina membawa rantang besar berisi nasi dan lauk. Tari datang lebih awal, membawa bunga putih, dan amplop berisi doa. Tapi yang paling menggetarkan adalah saat Ardi datang. Ia berjalan dari arah mushola, membawa kitab kecil di tangan. Pandangannya kosong, matanya merah. Ia tak berkata apapun. Hanya duduk di sudut ruang tamu, lalu menangis. Lama. Tanpa suara. Seperti kehilangan sesuatu yang lebih dari sekadar keluarga. Lebih dari sekadar penolong masa lalu. Yuna duduk di sampingnya. Mereka tak perlu bicara. Duka mereka saling memahami. Prosesi pemakaman sederhana, tapi penuh makna. Jenazah dibawa dengan pelan, diiringi doa dan isak yang ditahan-tahan. Di tengah perjalanan menuju makam, anak-anak sekolah berdiri di tepi jalan. Mereka membacakan puisi yang dulu sering nenek Samirah ajarkan secara spontan. Untuk tangan yang pernah menggenggam luka kami. Untuk senyum yang menyeka air mata. Kini engkau pergi, tapi tak pernah benar-benar jauh. Banyak orang menunduk. Tak sanggup menatap anak-anak itu. Suara mereka lembut, tapi mengguncang. Ketika liang lahat siap, Yuna sendiri yang menaburkan bunga pertama. Tangannya gemetar, tapi wajahnya tenang. "Selamat jalan, Nek. Aku akan jaga semua yang nenek titipkan. Termasuk keberanian untuk tetap jadi baik." Hari-hari setelah pemakaman terasa ganjil. Tak ada suara cangkul nenek Samirah pagi-pagi. Tak ada aroma minyak kayu putih yang khas. Rumah itu sunyi. Namun, perlahan, sesuatu yang berbeda mulai tumbuh. Tari membenahi taman belakang rumah nenek. Ia tak meminta izin siapa-siapa. Ia hanya bilang, "Saya ingin tempat ini tetap hidup." Pak Raffi menyumbangkan kursi dan meja belajar bekas. Bulina mengajak ibu-ibu membuat rak buku dari kayu palet. Ardi membawa buku, banyak sekali. Dari dongeng anak-anak, sampai novel remaja, dan kitab-kitab kecil untuk ngaji sore. Lalu, suatu sore, tepat sebulan setelah nenek Samirah pergi, papan itu resmi dipasang. Pojok Cahaya Samirah. Tempat untuk belajar, membaca, dan mengingat bahwa kebaikan tak pernah sia-sia. Yuna menjadi penjaga tempat itu. Setiap hari sepulang sekolah, ia membuka pintu rumah, menyambut anak-anak kecil, membacakan secerita yang juga dapat mengajarkan puisi. Kadang ia merasa lelah, kadang rindu membuatnya menangis di malam hari. Tapi setiap kali ia menoleh ke rak paling kanan, tempat foto nenek Samirah dipajang dengan bingkai kayu buatan tangan, ia merasa kuat kembali. Karena meski tubuh neneknya telah tiada, suaranya masih hidup dalam dirinya. "Kamu cukup jadi baik, dunia yang akan berubah." Setahun kemudian, Yuna menerima undangan lomba esai nasional bertema Perempuan Inspiratif dalam Hidupku. Ia menulis tanpa berharap menang. Ia menulis dengan hati. Berjudul Yang Tak Pernah Pergi,
Esai itu menceritakan tentang nenek Samirah, bukan sebagai korban fitnah, tapi sebagai cahaya yang tetap menyala meski hampir dipadamkan dunia. Seminggu kemudian, ia menerima telepon. "Selamat Yuna, esai kamu terpilih menjadi esai terbaik nasional. Akan diterbitkan dalam buku 1000 Cahaya Indonesia." Yuna tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menangis. Lalu, malam itu, ia duduk di ranjang neneknya, membuka jendela, menatap bintang-bintang. Dan seperti malam-malam yang dulu, ia berbisik, "Pelan, Nek, aku menang. Tapi kemenangan ini bukan milikku. Ini milikmu, yang tak pernah menyerah, bahkan saat tak punya siapa-siapa." Angin berembus lembut. Daun jambu melayang pelan dari pohon. Dan entah dari mana, aroma kayu putih yang hangat mengisi ruangan. Membuat dada Yuna sesak. Tapi damai. Beberapa tahun berlalu. Kampung itu berubah. Tapi cerita tentang nenek Samirah tak pernah hilang. Ia menjadi dongeng yang diceritakan dari satu ibu ke anaknya, dari satu guru ke muridnya. Di sekolah dasar setempat, nama nenek Samirah diabadikan sebagai nama perpustakaan. Di dalamnya, terdapat satu lemari kaca, berisi selendang, tua, catatan tangannya, dan sepucuk surat yang ditemukan di bawah bantal setelah ia wafat. Surat itu sederhana, hanya satu paragraf. "Kalau suatu hari aku tak ada, jangan cari aku di kuburan. Cari aku di tiap anak yang tetap jujur, di tiap ibu yang tetap tabah, dan di tiap hati yang masih percaya bahwa menjadi baik itu tak pernah rugi." Yuna tumbuh menjadi guru, mengajar di kampung sendiri. Ia tak pergi ke kota, meski banyak tawaran datang. Ia memilih tinggal, karena disinilah jejak neneknya tertanam. Setiap pagi sebelum kelas dimulai, ia minta murid-muridnya berdiri dan mengucapkan kalimat yang sama. "Aku akan tetap baik, meski dunia bilang tidak." Dan tiap kali mereka mengucapkannya, Yuna tahu, nenek Samirah tak pernah benar-benar pergi. Terima kasih untuk sahabat-sahabatku yang menonton video ini sampai habis. Semoga kalian semua senantiasa dilindungi dan diberkahi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Kanjeng Nabi Muhammad. Pastikan kalian sudah subscribe dan nyalakan lonceng, karena kita akan upload setiap hari jam 8 malam. Tentunya dengan video ataupun berita yang sangat menginspirasi, karena penuh dengan makna kehidupan. Selamat beraktivitas.